Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Guru Bunga. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Teams. Oke, kita langsung saja. Oke, bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams itu? Nah, ya apa sih Microsoft Teams itu? Microsoft Teams itu merupakan adalah hub digital sebuah tim. Ini merupakan platform dari Workspace Office 35 ya. Dan ini kelanjutan Netscape for Business. Jadi Microsoft Teams ini sebelumnya adalah milik dari Skype ya untuk bisnis, kemudian karena diambil alih oleh Microsoft dan kemudian jadilah Microsoft Teams ya. Microsoft ini merupakan hub digital bagi sebuah tim ya yang kita bisa manfaatkan baik untuk percakapan, konten, aplikasi di satu tempat. Dengan tim, pengguna dapat berkomunikasi secara efektif melalui percakapan, melalui obrolan, melalui rapat online, panggilan, dan konferensi web. Menu apa saja sih yang disajikan di Microsoft Teams? Yang pertama adalah device ya. Jadi Microsoft Teams ini bisa di-download ya untuk sahabat semua melalui tiga device-nya itu bisa di-download melalui yang pertama itu desktop aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams itu di PC Bapak Ibu semua atau laptop Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan di mobile aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ya atau bisa menggunakan Microsoft Teams ini ya, Teams ini di smartphone Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Microsoft Teams ini melalui web aplikasi langsung seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ini fasilitas yang cukup sempurna ya karena bisa dipakai dalam berbagai bidang dan berbagai hal baik laptop, smartphone maupun melalui webnya langsung. Untuk mendownload Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa mengunjungi ya, melalui alamat web https://team.microsoft.com download. Jadi Bapak Ibu silakan masuk di sini ya yang belum download. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan difasilitasi untuk mendownload baik melalui PC atau melalui smartphone. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengunjungi ya melalui webnya yaitu https://team.microsoft.com. Jadi Bapak Ibu nanti langsung bisa masuk ke sini juga boleh. Next ya Bapak Ibu. Oke, itu salah satu cara bagaimana untuk masuk di Microsoft Teams. Ketika Bapak Ibu ingin masuk di Microsoft Teams, maka Bapak Ibu harus masuk dulu di alamat web yang disediakan tadi untuk mendownloadnya, atau Bapak Ibu langsung masuk melalui webnya ya melalui Microsoft ya, karena sekali lagi Microsoft Teams ini adalah salah satu platform dari Office 365 milik Microsoft. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi Bapak Ibu masuknya di alamat web tadi. Kalau web tadi itu Bapak Ibu sudah mendownload, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kebetulan saya sudah mendownload. Jadi yang belum mendownload, silakan download dulu. Kalau sudah download, kita langsung masuk saja. Ya.
Ibu ya, loading. Nah, jadi bagaimana untuk login? Nah, Bapak Ibu untuk login ke Microsoft Teams, Bapak Ibu menggunakan akun Office 365. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya akun Office 365, silakan Bapak Ibu langsung masuk. Bagaimana mendapatkannya? Nah, simak video sebelumnya. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang di Microsoft Teams. Ini tampilan awalnya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa mulai. Ambil tunggu. Nah, pada tampilan awal ya, ketika kita mulai login, maka Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email. Ya, alamat email ini Bapak Ibu adalah alamat email atau akun Office 365 yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Bisa masukkan di sini. Rahman cerdas.net. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu setelah masuk di akun ya, akun ini adalah akun Office 365, maka Bapak Ibu bisa masuk ya, masukkan akunnya baru masuk berikutnya. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke paspor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu aktifkan paspor Bapak Ibu dulu. Oke. Kita sambil tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ya, maka Bapak Ibu akan disajikan dengan berbagai menu-menu yang ada di dalam Microsoft Teams ya. Ada aktivitas ya, ada chat, ada tim, ada tugas. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu akan masuk dalam. Oke, kita sambil. Oke. Nah. Oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal di Microsoft Teams. Nah, ini tampilan awal di Microsoft Teams. Ini tampilan awalnya. Tampilan atas ini, di sini ada menu ya. Yang pertama adalah akun Bapak Ibu ya. Ini menu akun. Menu akun ini menampilkan fasilitas untuk Bapak Ibu bisa mengupload foto Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Caranya diklik ya pada menu ini. Kebetulan punya saya sudah ada fotonya. Nah, caranya diklik. Oke, sementara masih jalan. Oh, sudah ini. Oke. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu masuk di sini. Kemudian masuk di klik di gambar icon ya, tempat di mana kita akan upload foto. Nah, klik. Silakan unggah foto Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ini kebetulan saya sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari foto mana terbaik Bapak Ibu ya. Silakan dimasukkan fotonya ya. Sesuaikan dengan Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah di oke, maka foto akan terganti atau terupload dengan foto Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, pada menu pertama pada Microsoft Teams ya, nanti ada aktivitas ini. Nah, jadi di sini ada aktivitas Bapak Ibu ya. Di aktivitasnya itu, menu aktivitasnya itu fungsinya untuk apa? Nah, seperti ini. Jadi aktivitas nanti ada feed and motion. Nah, ya apa itu feed and motion? Jadi aktivitas ini dia akan menampilkan setiap kegiatan Bapak Ibu ya di dalam Microsoft Teams ini, artinya di dalam kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ada kelasnya, maka aktivitasnya itu akan terlihat di dalam aktivitas tersebut ya, menu aktivitas ini.
Ya, menu aktivitas ini itu ada feed-nya, ada umpannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini umpannya. Dan ini bisa langsung kita masuk ini. Misalkan di sini Muslim meminta untuk bergabung. Nah, kita bisa klik ini. Nah, jadi mentionnya itu langsung Bapak Ibu praktis. Jadi Bapak Ibu langsung masuk dari sini. Maka kita akan dibawa kepada apa yang menjadi aktivitas dari kegiatan yang ada di activity ini. Nah, misalnya ini tugasnya, kelihatan aktivitasnya. Nah, ini mentionnya langsung masuk ini seperti itu. Nah, itu menu aktivitas. Kemudian yang kedua adalah menu chat atau obrolan. Sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada menu chatting atau obrolan. Coba buka. Oke. Ya, menu chat atau obrolan itu apa? Itu fasilitas dari menu Microsoft Teams yang digunakan untuk melakukan komunikasi secara tertulis seperti halnya WA, seperti halnya SMS ya. Itu menu itu bisa kita akses atau bisa kita manfaatkan pada menu chatting atau menu obrolan. Dalam menu obrolan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung mencari nih, mencari misalkan nama Gani. Nah, kalau yang kita cari itu satu domain, artinya satu tim dengan kita ya. Domain itu yang ini loh Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu memiliki domain yang di belakangnya itu ya, misalkan @tidoritcerdas.net. Nah, itu namanya domain. Jadi yang sudah tergabung dalam tim kita itu namanya domain internal ya. Domain internal itu bisa langsung kita panggil ini, bisa langsung kita lakukan chatting dengan cara mengetik namanya ya, nama dari akunnya, maka langsung kita dapatkan atau mungkin langsung kita temukan. Misalkan Irfan coba kita lihat. Oke, Inang. Nah, misalkan Inang ini ya, nah, kita masuk, kita klik. Maka kita langsung dibawa untuk melakukan percakapan dengan Ibu Inang seperti itu. Jadi itu salah satu fasilitas dari obrolan yang ada di Microsoft Teams. Nah, dalam fasilitas tersebut ya Bapak Ibu bisa ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentunya akan bisa diberikan fasilitas untuk melakukan pengetikan. Nah, yang pertama ada format Bapak Ibu ya. Formatnya silakan. Misalnya Bapak Ibu halo, bisa ketikan seperti itu. Kita coba. Misalkan kita mau ketik selamat pagi. Maka kalau saya teks seperti ini, saya kirim ya, maka ini akan masuk ya, selamat pagi seperti itu. Jadi dia akan langsung terkirim kepada teman yang akan kita lakukan obrolan atau chat tadi. Kemudian dalam menu chat obrolan ini, di sini ada atur opsi pengiriman ya, ada 3 opsi. Yang pertama adalah pengiriman standar ya, pesan akan dikirim seperti biasa, seperti halnya Bapak Ibu mengirim menggunakan WA. Yang kedua adalah pesan penting. Pesan penting ini pesan apa? Pesan akan ditandai sebagai sesuatu yang penting. Jadi dia akan ada tanda khusus, tanda seru merah. Kemudian pesan mendesak ya. Jadi penerima dari pesan kita akan diberitahu setiap 2 menit selama 20 menit ke depan. Ya, silakan Bapak Ibu manfaatkan fasilitasnya, fasilitas apa. Seperti itu. Ya. Kemudian dalam menu obrolan ini ada lampiran. Nah,
di menu lampiran ini Bapak Ibu langsung terhubung dengan OneDrive ya. OneDrive itu apa? Nanti akan dijelaskan lebih jelas ya. OneDrive itu penyimpan virtual ya, yang fasilitas penyimpan virtual yang ada pada Office 365 ya. Jadi OneDrive. Kalau di Google itu kan ada Google Drive ya. Kalau di Office ada OneDrive. Atau Bapak Ibu bisa langsung mengunggah dari komputer yang Bapak Ibu miliki. Misalkan filenya apa, misalkan saya mau kirim ini materi PPT Microsoft Teams, panduan penggunaan Microsoft Teams, misalkan inilah. Misalkan ini Microsoft Teams, misalkan ini yang saya mau kirim, open, klik, maka dalam pengiriman file ini Bapak Ibu bisa mengirim berupa dokumen, berupa PDF, mungkin file, atau mungkin Word, Excel, atau bahkan audio maupun video, semua bisa terkirim. Tinggal kita kirim saja. Nah, maka ini terkirim. Oke. Kemudian juga ada fasilitas emosi ya. Emosi itu juga ada seperti di WA ya. Lingkaran-lingkaran ekspresi yang berwarna kuning ya. Ini juga ada di dalam fasilitas ini ya. Banyak sekali fasilitasnya ya, sangat banyak ya. Gerakan tangan, kemudian orang ya, boneka, nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Hewan juga ada ya. Kemudian juga ada GIF. Di dalam obrolan ini ada menu GIF ya. GIF itu apa? GIF itu gambar bergerak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ya gambar bergerak tersebut. Kemudian juga ada stiker. Nah, stiker Bapak Ibu bisa manfaatkan stiker ini ya. Nah, terus beberapa fasilitas ya. Oke, itu beberapa fasilitas yang ada. Naik aja ya. Oke Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu ya, dalam menu obrolan ini Bapak Ibu juga bisa langsung menggunakan call-nya, panggilan audio atau menggunakan panggilan video. Itu ada dua fasilitas di sini juga ada. Oke. Kemudian ada menu tim. Jadi Microsoft Teams itu dia juga memiliki menu tim. Ya, menu tim ini apa? Menu tim ini digunakan untuk membuat tim atau kelompok kita atau kelas kita. Jadi menu tim ini ya. Ini. Nah, menu Teams atau tim ya. Jadi dalam menu tim ini Bapak Ibu bisa membuat grup, bisa melakukan kolaborasi, bisa melakukan mention ya seperti tadi itu. Jadi pada menu ini ya Bapak Ibu bisa membuat grup ya, atau mungkin bergabung dengan grup. Nah, caranya bagaimana? Pada pojok atas ini bergabung atau buat tim. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik di sini untuk membuat tim baru. Kalau mau buat tim baru berarti silakan diklik buat tim baru ya. Bergabung dengan tim ya, Bapak Ibu bisa masukkan kode yang sudah diberikan atau diberikan oleh pembuat grupnya, pembuat kelasnya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa join seperti itu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kebetulan saya sudah ada kelas ini, pelatihan keterampilan digital level 100 ya, kalau kita buka ya. Nah, oke. Maka di sini akan disajikan banyak ya, banyak postingan ya. Jadi postingan ini seperti fungsinya seperti chat atau obrolan. Nah, tapi obrolan ini bisa dilihat oleh semua grup kita. Jadi artinya domain yang tergabung dalam kelas kita itu bisa melihat obrolan ini. Karena ini obrolan bersama lah ya, bisa dilihat bersama. Kemudian dalam ada file ya, file ini fungsinya apa? Fungsinya tentunya untuk mengupload ya, mengupload file-file ya yang bisa kita akses bersama. Jadi bisa kita kolaborasikan bersama dengan grup kita.
kita bisa memberikan catatan kelas, tugas, nilai, dan tentunya ini kalau bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah ini sangat penting untuk membuat kelas virtual, bisa memanfaatkan Microsoft Teams ini dengan fasilitas tim yang ada ini. Kemudian di sini ada saluran Bapak Ibu ya. Nah, jadi saluran ini bisa kita buat ya, saluran ini bisa kita buat ya, bisa kita tambahkan ya. Baik tambahkan saluran secara privat, pribadi ya, hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, atau kita bisa membuat saluran secara publik ya. Ini namanya saluran. Jadi grup itu ada saluran, di dalam saluran ada saluran lagi ya, boleh. Nah, itu nama channel kita salurannya. Oke. Kemudian fasilitas berikutnya adalah tugas. Ini tugas, assignment atau tugas ya. Ya, tugas ini, menu fasilitas ini untuk apa? Menu fasilitas ini itu digunakan untuk membuat tugas ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di kelompok, Bapak Ibu bisa membuat tugas melalui menu ini. Jadi bisa dibuat nih tugasnya ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini, tugas ya, tugas. Silakan. Jadi caranya bagaimana membuat tugas. Ini juga terintegrasi dengan form. Kalau di dalam Office, Office 365 itu ada form. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk di kuis kalau mau terintegrasi dengan form. Kalau kita klik kuis ini, maka nanti akan terintegrasi dengan form. Bapak Ibu kemarin sudah belajar form. Nah, ini. Jadi kita langsung bisa ya cari kelasnya, misalkan pelatihan kelima digital ya. Kita klik saja. Oke, nah ini sudah, nah, jadi Bapak Ibu masih, tapi nanti ya, itu Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat tugas melalui file upload ya, misalkan ini berikutnya, maka Bapak Ibu akan dibawa ya, masukkan judulnya apa, tambah kategori, tambahkan kontak. Nah, jadi seperti itu menu tugas. Kemudian di sini juga ada menu kalender. Nah, di menu kalender ini apa Bapak Ibu? Menu kalender ini, nah ini. Nah, jadi dalam kalender ini Bapak Ibu bisa membuat meeting atau bisa membuat video konferensi. Nah, jadi bisa membuat meeting atau membuat video konferensi. Untuk membuat meeting Bapak Ibu caranya seperti ini. Saya akan tampilkan ya. Jadi kalender ini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuatnya berarti bisa buat rapat baru, misalkan mau buat meeting baru, rapat baru. Taruh saja di sini Bapak Ibu. Judulnya apa, masukkan. Tambah pesertanya apa, masukkan ya. Kemudian pelaksanaannya mulai mau tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Berulang tidak? Kalau rapatnya ini akan diulangi setiap tanggal tersebut, setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, misalkan harian, mingguan, bulanan, silakan Bapak Ibu tampilkan, nanti akan terupdate ya, terupdate sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Kemudian tambahkan saluran, misalkan kelompok kita apa di sini misalkan ya, kita lakukan. Kemudian lokasi boleh diklikkan juga, boleh. Kemudian ketik detail untuk rapat baru. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan misalkan tersebut. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Kalau sudah simpan nanti Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi dia akan memberikan saluran-saluran informasi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, webinar latihan H2. Pembukaan pelatihan. Oke, seperti ini. Kemudian di menu berikutnya itu ada menu panggilan. Nah,
Menu panggilan ini apa? Menu panggilan ini Bapak Ibu digunakan untuk melakukan panggilan bersama teman-teman kita. Baik panggilan secara audio maupun panggilan secara video. Bapak Ibu bisa melakukan ketik, misalkan nama Gani. Nah, maka teman grup kita bisa lakukan panggilan setelah klik saja. Nah, silakan kalau mau panggil maka panggil, seperti itu ya. Jadi itu cara melakukan panggilan. Kemudian ada menu file. Menu file itu fungsinya apa? Menu file ini ya. Pada menu file ini Bapak Ibu langsung terhubung dengan OneDrive ya dan cloud, yaitu dengan terhubung dengan penyimpan virtual kita yang besarnya 1 tera ya. Jadi cukup besar Bapak Ibu ya, 1003 itu. Jadi cukup besar untuk menyimpan data Bapak Ibu. Itu keuntungannya. Atau Bapak Ibu melalui file ini Bapak Ibu bisa mendownload ya. Jadi file-file yang dikirim dalam satu kelompok kita, satu tim kita, itu kita bisa mendownloadnya. Kita kemudahan ya. Microsoft Team. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengunduhnya, jadwal tugas peserta seperti itu ya. Itu fasilitas utamanya. Oh ya Bapak Ibu juga bisa melakukan video konferensi ya, video konferensi. Nah, di sini bisa dalam tim ya, Bapak Ibu bisa melakukan video konferensi di obrolan tadi Bapak Ibu ya. Nah, melalui kalender boleh ya, atau melalui sini langsung. Nah, ini kalau kita klik ya, misalkan panggilan video, maka Bapak Ibu langsung bisa melakukan video konferensi ya, untuk membuat saluran video konferensi ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu seperti ini. Misalnya video atau audio. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi ya. Jadi dalam tim ini kita sudah diintegrasikan berbagai aplikasi. Tentunya aplikasinya banyak sekali ya, ada From, kalender saluran, Power BI, komunitas seperti kayak di Play Store begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada ini untuk kita download seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya yang berkaitan dengan Microsoft Teams, menu-menu yang ada di dalamnya ya, untuk membuat kelas itu bagaimana, membuat kalender bagaimana, akan kita bahas dalam video kita berikutnya. Oke, kita coba. Oke Bapak Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Microsoft Teams dan menu yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya ingin tahu lebih dalam mengenai Microsoft Teams, ikuti video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.